Halo semua, ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Ini pertemuan minggu ketiga. Kita akan membahas mengenai nilai waktu uang dan modal kerja. Nilai waktu uang itu apa sih? Sederhananya contohnya adalah jika di sini kalian contohnya mempunyai nominal uang 100 dolar. Maka di tahun mendatang, contohnya di tahun ketiga atau kelima atau ke-10 berapa sih nilai dari uang tersebut? Nah, langkah pertama dalam menganalisis nilai waktu uang adalah menyiapkan garis waktu atau timeline. Nah, ini sebutnya timeline ya, yang akan membantu memvisualisasikan apa yang akan terjadi. Oke, contohnya di sini uang 100 dolar yang kalian miliki itu kalian depositokan dengan tingkat bunga 5%. Nah, di tahun ketiga berapa nominal yang akan kalian peroleh? Nah, ada dua cara jika kalian ingin menghitung future value. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama ini adalah pendekatan langkah demi langkah atau step by step. Jadi di sini kalian menghitung satu persatu. Jadi di tahun 0 uang kalian tahun sekarang ya, uang kalian 100 dolar, kalian tabungkan, kalian depositokan dengan tingkat bunga 5%, maka berarti 100 dolar ini dikali 5% di tahun pertama, maka 100 dolar ditambah bunganya, yaitu 5 dolar. Jadi 105 dolar uang kalian. Nah, di tahun kedua, 105 dolar ini dikalikan bunga 5%. Jadi nominalnya 110,25 dan di tahun ketiga 5%-nya ini dikalikan nominal di tahun kedua yaitu 110,25. Jadi di tahun ketiga nominal uang kalian 115,76. Nah, kenapa di tahun keduanya ini dikalikannya bukan dengan 100 dolarnya? Karena ini yang disebut dengan compounding atau proses aritmatika menentukan final nilai arus kas atau rangkaian arus kas saat bunga majemuk diterapkan. Disebutnya ini adalah bunga majemuk. Oke. Nah, oke, lanjut. Nah, pendekatan yang kedua jika kalian ingin mengetahui future value adalah dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Future value N-nya itu adalah tahun, jumlah tahun. Present value dikalikan 1 ditambah ini I, interest, pangkat N. Ini jumlah tahunnya. Jadi contohnya di sini 3 tahun, future value untuk tahun ketiga adalah 100 dolar. Dikali 1,05, ini adalah tingkat bunga 0,05 dipangkat 3 tahun. Jadi totalnya adalah 115,76 dolar. Sama dengan hasil yang tadi ya. Nah, oke. Sekarang kita tadi future value, sekarang present value. Jadi jika kalian itu tadi menghitung nilai untuk di masa depan, nah sekarang kalian akan menghitung nilai untuk masa sekarang. Nah, gunanya apa? Contohnya gini, jika ada kasus seperti ini contohnya. Kalian ditawarkan untuk membeli sekuritas atau surat berharga, gitu ya, surat hutang lah. Nah, si penjualnya ini atau broker surat hutangnya ini ngomong gini, nanti ibu atau bapak, mas, mbak nanti dapat misalnya 115 nominalnya sama kan kayak yang tadi ya contohnya ya 115,76 dolar di tahun ketiga gitu kan dengan bunga 5% gitu kan. Nah, misalnya dia menawarkan ibu bisa membeli dengan 90 dolar gitu kan. Nah, kalian sebenarnya bisa menghitung menggunakan present value ini, kebalikannya rumusnya dari future value. Nah, jika kalian menghitung pakai rumus ini, nanti kan akan ketemu tuh present value-nya adalah 100 dolar. Jadi sebenarnya dengan uang 100 dolar itu dan nilai bunga 5 per tingkat bunga 5%, maka kalian akan mendapatkan nominal yang tadi 115,76. Jika tadi dia menawarkan kita bisa membeli dengan 90 dolar, berarti kita untung, ya kan? Nah, berarti itu harus dipertimbangkan tuh. Itu untuk kalian membeli surat berharga tersebut. Nah, jika kalian selain ditawarkan untuk membeli surat berharga, kalian juga melihat nih, ada tawaran deposito dari bank dengan tingkat bunga yang sama dan nilai pengembalian yang sama di tahun ketiga, yaitu tadi 115,76 dolar. Nah, kalian juga harus menghitung berarti berapa yang harus dibayarkan ke deposit itu kan 100 dolar.
Nah, tapi kan kalau misalkan kalian menyimpan deposit di bank itu tidak ada diskon seperti tadi, maka berarti kalian kan memilih sekuritas tadi, membeli sekuritas. Nah, karena kalian tidak menyimpan uang kalian di deposito, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga dari deposito tersebut. Nah, kehilangan peluang atau kehilangan kesempatan tersebut disebut opportunity cost, atau di sini disebutnya bahasa ininya tingkat pengembalian yang dapat Anda peroleh dari investasi dengan alternatif resiko serupa gitu ya. Itu opportunity cost. Nah, itu tadi sudah cukup, cuma segitu untuk time value of money atau nilai waktu uang. Sekarang kita membahas mengenai working capital atau pengelolaan modal kerja. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja itu adalah semua aset yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional mereka, gitu ya. Nah, modal kerja yang perusahaan miliki ini dikelola bisa dengan 3 cara, atau dengan 3 kebijakan. Nah, disebutnya ada yang relax, moderate, dan restricted. Nah, jika perusahaan menggunakan kebijakan investasi relax, aset lancar yang mereka miliki itu relatif tinggi. Aset lancar kalian tahu ya, kas, piutang, persediaan barang dagang gitu ya. Relatif tinggi. Karena tingkat piutang mereka juga tinggi karena biasanya perusahaan yang menggunakan kebijakan ini, mereka kebijakan kreditnya longgar. Jadi banyak pelanggan atau konsumen mereka yang mengajukan kredit gitu ya. Nah, jadi tingkat piutang mereka juga tinggi. Lalu ada yang moderate dengan tingkat aset yang moderat, yang sedang-sedang saja gitu ya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Nah, ada juga kebijakan investasi yang restricted atau ketat. Jadi perusahaan ini sangat ketat mengatur aset lancarnya gitu ya. Terutama piutang. Tingkat piutangnya mereka berusaha agar serendah mungkin gitu ya. Nah, ada risiko di masing-masing kebijakan ini. Jika perusahaan menggunakan kebijakan investasi relax, tingkat piutang yang tinggi dengan tingkat piutang yang tinggi, maka itu akan menurunkan tingkat return, akan mengganggu cash flow, bisa jadi mengganggu cash flow jika pelanggan piutangnya mandek gitu ya. Nah, kalau misalkan yang restricted, memang tidak banyak piutang di pihak tiga, tapi bisa jadi konsumen atau pelanggan itu berkurang karena kebijakan piutang yang terlalu ketat gitu ya. Oke, nah aset lancar tadi, yang aset lancar yang dimiliki perusahaan itu kan harus dibeli oleh perusahaan atau harus dimiliki perusahaan dengan modal awal gitu ya, dengan pendanaan. Nah, dari mana sih aset itu didapatkan? Ada 3 pendekatan dari mana aset itu bisa didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama, ada pendekatan maturity matching approach gitu ya. Nah, dengan pendekatan ini perusahaan di sini bisa lihat di diagramnya, fixed asset atau aset tetap mereka itu dan permanent level of current asset. Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu. Perusahaan itu pasti memiliki yang namanya aset lancar permanen atau permanent level of current asset. Maksudnya apa? Maksudnya perusahaan itu pasti memiliki aset lancar yang mereka keep, mereka akan harus selalu punya gitu ya, untuk jaga-jaga jika perusahaan sedang turun. Misalnya gini, misalnya perusahaan itu harus punya kas minimal 100 juta gitu ya. Dan itu kas itu tidak boleh digunakan. Nah, itu namanya permanent level of current asset, itu untuk jaga-jaga. Nah, di sini dengan pendekatan pendanaan ini, perusahaan mendapatkan fixed asset atau aset tetap mereka dan permanent level of current asset itu dari ini nih, dari utang jangka panjang ditambah modal gitu ya. Nah, mereka untuk temporary current assetnya atau aset lancar yang digunakan untuk operasional sehari-hari itu didapatkan dari hutang jangka pendek gitu ya. Ini menunjukkan apa nih? Ini adalah menunjukkan siklus perusahaan gitu ya. Jika ini perusahaan siklusnya sedang baik, ini perusahaan siklusnya sedang turun gitu ya. Nah, gitu. Dan di kebijakan ini, di pendanaan ini,
perusahaan berusaha mencocokkan waktu jatuh tempo aktiva dengan kewajiban. Contohnya seperti ini. Untuk mendanai misalnya current asset, perusahaan mencocokkannya dengan misalnya mereka menghitung ada pelanggan yang akan piutangnya jatuh tempo dalam 30 hari, maka perusahaan akan mengambil hutang selama 30 hari juga. Jadi jika pelanggan membayar dalam 30 hari ke depan, diterima perusahaan akan langsung membayarkan uang itu ke pihak ketiga lagi gitu ya. Nah, di sini ada resiko. Resikonya apa? Jika hutang dari pihak piutang yang kita miliki itu tidak lancar, jadi tidak kita terima dari pihak ketiga, maka kita tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut gitu ya, misalnya ke bank. Oke. Nah, ini ada pendekatan kedua, itu pendekatan agresif. Di pendekatan agresif ini, fixed asset dan permanent level of current assetnya itu didanai oleh utang jangka panjang. Fixed asset dan sebagian permanent level of current asset itu didanai oleh utang jangka panjang ditambah modal. Kalau tadi kan permanent current assetnya itu semuanya didanaikan oleh utang jangka panjang dan modal. Tapi ini hanya sebagian dari permanent level of current asset yang didanai oleh utang jangka panjang dan modal. Nah, sebagian dari permanent level of current asset dan temporary current assetnya itu didanai oleh hutang jangka pendek gitu ya. Itu agresif. Nah, yang ketiga ada pendekatan konservatif. Pendekatan konservatif ini mereka modal digunakan untuk mendanai seluruh kebutuhan aktiva lancar permanen dan bahkan memenuhi beberapa kebutuhan pendanaan musiman. Jadi mereka sebisa mungkin tidak menggunakan hutang jangka pendek. Jadi mereka menggunakan modal kalau bisa untuk mendanai semua kebutuhan operasional mereka gitu ya. Yaitu yang konservatif. Tadi kita bahas tentang kas ya. Sekarang ini ada persediaan. Persediaan itu apa? Persediaan itu mencakup bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan juga barang jadi atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Tingkat persediaan yang optimal itu sangat bergantung pada penjualan. Jadi penjualan harus diramalkan sebelum target persediaan ditentukan. Maksudnya apa? Perusahaan itu menentukan jumlah persediaan itu sangat tergantung pada penjualan. Jika perusahaan tahu dalam satu bulan misalnya penjualan mereka adalah 100 pasang, misalnya pabrik ya, 100 pasang sepatu gitu ya, maka persediaan mereka akan hitung kira-kira berarti mereka harus menyediakan 150 pasang sepatu dalam satu bulan gitu ya, supaya mereka tidak kekurangan persediaan dan juga tidak oversupply. Makanya kesalahan dalam pengaturan tingkat persediaan akan sangat mengakibatkan kerugian penjualan gitu ya, atau biaya yang berlebihan. Nah, yang ini tadi udah ada kas, persediaan, dan juga piutang modal kerja itu ya. Ada 4 variabel yang sangat terkait dengan kebijakan kredit perusahaan. Jadi saat perusahaan akan memberikan piutang pada pihak ketiga, ada 4 yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Yang pertama, jangka waktu kredit. Berapa lama sih perusahaan akan memberikan waktu untuk pelanggan membayar hutangnya kepada perusahaan gitu ya. Misalnya 1 bulan kah, 2 bulan kah, 2 minggu, seperti itu. Nah, yang kedua ada diskon. Diskon kalian tahu lah ya, diskon itu apa. Nah, sebenarnya diskon ini sangat berkaitan erat dengan jangka waktu kredit. Jika contohnya gini, untuk memancing agar pelanggan atau konsumen itu membayar lebih cepat, perusahaan bisa memberikan diskon. Contohnya, pelanggan A bisa membayar hutangnya maksimal 30 hari. Tapi jika pelanggan bisa membayar hutangnya dalam 2 minggu, dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Nah, biasanya perusahaan menggunakan cara seperti itu untuk memancing agar pelanggan membayar lebih cepat. Lalu yang ketiga ada standar kredit. Nah, standar kredit ini perusahaan pasti sebelum memberikan kredit kepada pihak ketiga atau memberikan utang, mereka harus tahu dulu latar belakang konsumen gitu ya,
lalu ada sejarah apa konsumen tersebut, apakah sebelumnya sudah punya hutang, lalu apakah mereka memang mampu membayar piutang di masa depan gitu ya. Nah, itu namanya standar kredit. Nah, yang terakhir ada kebijakan penagihan. Nah, ini tergantung perusahaan apakah nanti menagihnya akan melewati cara yang ketat atau longgar gitu ya, atau kekeluargaan atau menggunakan jalur hukum. Nah, itu tergantung perusahaan gitu. Itu cukup tentang nilai waktu uang dan modal kerja gitu ya. Sampai